Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan seikat ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di lemari dan mengendus aroma tumbuh-tumbuhan saat dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli sejumlah ramuan yang dibutuhkan selama 8 bulan penggunaan, memungkinkan dia untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun ini. Saat dia dengan sayang menepuk lemari, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini benar-benar membuatnya lelah. "Yan apakah kamu di sana?" Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka matanya yang buram, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, menatap Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak membutuhkan apapun darimu? Kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan. Xiao Zhan menegur sambil mengusap kepala Xiao Yan dengan sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan, wajah Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah kamu masih merasa bertanggung jawab untuk itu?" "Haha. Jika dia tidak bisa menyukai anakku, itu adalah kerugiannya. Anda tidak perlu sedih. Mengapa pria hebat harus bertingkah seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini tidak cacat." Xiao Zhan berkata dengan berani, "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke fraksi Mystic Cloud secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja. Tapi, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi awan berkabut." Xiao Yan tersenyum saat dia mengangguk. Bibirnya yang tipis memaksa garis yang agak keras kepala. "Ayah, ada beberapa hal yang harus aku tanggung sebagai seorang pria." "Aha, temperamenmu ini sangat mirip denganku. Jika kedua kakakmu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat senang." Menuju dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk berat. "Bagus, ayah menunggu putranya memberinya wajah. Saya ingin bajingan Tuan Nalan Su memohon saya untuk membuat kembali janji pernikahan itu." Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini, anggap itu sebagai dukungan ayahmu." Dia menyerahkan kepada Xiao Yan sebuah botol putih yang sangat familiar. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini yayasan eliksir, itu akan mempercepat budidaya Douqi Anda. Saya baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Zhan tersenyum. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan?" Saat ia menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tapi jika itu bisa berguna untukmu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh yayasan ini. Bukankah para tetua mungkin akan menyebabkan masalah bagi Anda menggunakan alasan ini?" Xiao Yan tersenyum pahit. "Ceka, aku pemimpin klan. Mereka paling banyak bisa mengucapkan beberapa kata-kata." Xiao Zhan dingin. "Ayah, terima kasih. Selama upacara dewasa dalam 1 tahun, saya akan membuat mereka menutup mulut sepenuhnya." Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu. "Bagus, saya menunggu anak saya berubah sekali lagi." Meski tidak tahu dari mana kepercayaan diri Xiao Yan berasal, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan temui ayahmu. Sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan." Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik. Saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. "Sial, aku juga harus menghadapi orang tua bodoh ini sekarang."
Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas. Tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam." 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka melihat saya. 3 tahun kemudian, saya masih bisa. Setelah berdiri di depan pintunya sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih itu. Kemudian, dia melihat ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis, apakah menyenangkan menguping orang?" Xiao Yan GG, "Itu sangat menarik darimu." Dari sudut, seorang gadis muda yang cantik mengenakan rok ungu keluar dengan elegan. Mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. "Kemana Xiao Yan GG pergi sore ini?" Sun Er maju ke depan, berjalan dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum, "Aku hanya berjalan-jalan kecil." "Apakah begitu?" Matanya melihat ke atas dan ke bawah. Sun Er tiba-tiba maju selangkah dan sedikit membungkuk, hidungnya berkerut saat dia berkata, "Aku mencium aroma seorang wanita." Asteris batuk asteris, "Ayolah, mengapa saya memiliki aroma wanita?" Wajah Xiao Yan yang belum dewasa tiba-tiba memerah, tetapi dalam kegelapan, wajahnya dan gadis itu tidak dapat terlihat dengan jelas. "Hihi, tampaknya menyukai kesulitan yang dialami Xiao Yan ini." Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa, sebelum diam-diam berkata, "Beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Susu. Saya percaya bahwa Xiao Yan GG, yup. Di masa depan, kamu benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut. Sun Er akan ikut denganmu, untuk membantumu." Mendengar ini, Xiao Yan mengerjap dan menatap erat wajah cantik gadis muda itu. Di bawah penglihatan Xiao Yan yang tak terkendali, wajah Sun Er sedikit memerah karena malu saat dia berbisik, "Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat?" "Hehe." Sun Er juga bisa memerah, pemandangan yang sangat langka. Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam pelan, "Dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percayalah pada GG. Meskipun fraksi mistik Cloud tangguh, aku masih muda." Yun Yun yang memanjakan gadis itu Nalan Yanran, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. "Yah, sudah larut, kembalilah untuk istirahat." Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dan pergi ke kegelapan di bawah pandangannya. Setelah berbelok, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara sebuah kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya kemasan saat melayang menuju ruangan tempat para tetua bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, "Ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas. Sekarang setelah saya memberi Anda ini, saya harap Anda para tetua tidak akan terus memberi masalah pada Paman Xiao." Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum pengakuan, "Ya," dari 3 tetua datang. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. 琴声皆唱，紫火飞扬，燃烧着融化这世间所有的花。